Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 April 2024 dengan judul Mesias. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak Tuhan untuk kembali merenungkan kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami tentang kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita ikuti penjelasannya. Malaikat-malaikat bertanya-tanya dalam hati mengenai rencana penebusan yang mulia itu. Mereka menanti-nantikan untuk mengetahui bagaimana umat Allah akan menyambut anaknya yang berpakaian jubah kemanusiaan. Malaikat-malaikat datang ke negeri umat pilihan itu. Bangsa-bangsa lain sedang menganut kepercayaan yang bukan-bukan dan menyembah berhala. Ke negeri tempat kemuliaan Allah telah dinyatakan dan terang nubuatan telah bersinar. Malaikat-malaikat datang. Mereka datang tanpa dilihat oleh Yerusalem, oleh para penafsir Alkitab yang telah ditentukan dan para pekerja dalam rumah Allah. Kepada Imam Sakaria, sementara ia melayani di depan mezbah, dekatnya kedatangan Kristus telah diberitahukan. Sang pelopor sudah lahir. Pekerjaannya yang diperkuat oleh mujizat dan nubuatan. Berita tentang kelahirannya dan arti tugasnya yang indah itu telah tersiar kemana-mana. Namun Yerusalem tidaklah bersedia untuk menyambut penebusannya. Dengan sangat heran utusan-utusan Semawi itu melihat sikap masa bodoh bangsa yang telah dipanggil Allah itu untuk menyampaikan terang kebenaran suci ke dunia ini. Bangsa keturunan Abraham dan Daud. Namun mereka tidak tahu bahwa kedatangannya kini sudah dekat. Di dalam bait suci, korban-korban pagi dan petang setiap hari menuju kepada anak domba Allah. Namun bahkan di sini pun tiada persiapan untuk menyambut Dia. Imam-imam dan guru-guru bangsa itu tidak tahu bahwa peristiwa terbesar segala zaman sudah hampir terjadi. Mereka senantiasa mengulangi doa mereka yang tidak mengandung arti, serta menyelenggarakan segala acara perbaktian agar dilihat orang. Akan tetapi dalam perjuangan mereka memburu kekayaan dan kemuliaan duniawi, mereka tidak bersedia untuk pernyataan Mesias. Sikap masa bodoh serupa itu sudah merajalela di seluruh negeri Israel. Hati yang mementingkan diri dan yang dipenuhi dengan keinginan duniawi tidak dapat lagi digetarkan oleh sukacita yang mengharukan segenap sorga.
Hanya sedikit orang yang rindu, hendak melihat yang tidak kelihatan itu. Kepada mereka inilah duta sorga diutus. Manusia tidak mengetahuinya, akan tetapi berita itu memenuhi sorga dengan sukacita. Dengan perhatian yang lebih dalam dan lebih halus, makhluk-makhluk suci dari dunia terang turun ke bumi. Seluruh dunia lebih gemerlap karena hadiratnya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 35 sampai 37. Renungkan lebih dalam. Apakah hari ini hati saya siap untuk menerima Yesus Sang Mesias? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga memanggil dan menyapa nama-Mu karena Tuhan Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Lebih khusus kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani, sukacita bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu datang untuk memohon. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para karyawan di dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga agar mereka mendidik anak-anak bukan hanya sekedar fokus kepada pengetahuan duniawi, tetapi mereka pun juga diajar untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka juga sukacita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.